kelompok 9 praktikum mikrokontroler dan mikroprosesor. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan proyek modul 4 kami yang berjudul Smart Table, yang beranggotakan saya sendiri Khairi Rahmi Amelia dan rekan saya Prima Alifari Biasria. Baiklah, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan prinsip kerja dan juga demo proyek dari proyek yang kami. Perkenalkan, nama saya adalah Robi Asria dengan NIM 210 952009. Di sini saya dari kelompok 9. Baiklah, saya akan menjelaskan prinsip kerja dari proyek praktikum mikroprosesor dan mikrokontroler modul 4 yang berjudul Smart Table. Nah, di sini kami menggunakan dua Arduino yang dimana dua Arduino ini disebut dengan satunya Arduino Master dan Arduino Slave, yang dimana dua Arduino tersebut terhubung secara serial dengan kombinasi UART dan dilengkapi dengan 5 sensor yaitu sensor PIR, sensor LDR, sensor DHT22, red magnetic, dan infrared. Nah, kemudian yang pertama adalah sensor PIR, yang dimana sensor PIR ini merupakan kunci dari semua rangkaian lainnya untuk dapat hidup. Yang dimana digunakan untuk mendeteksi adanya manusia di dekat meja belajar dan akan menghidupkan kipas. Kemudian ada sensor LDR digunakan sebagai pengatur pencahayaan ruangan. Jika ruangan terlalu gelap, maka LDR akan menghidupkan lampu, dan jika terlalu terang, lampu akan dimatikan. Kemudian DHT11 digunakan untuk monitoring suhu yang akan ditempelkan pada LCD. Nah, untuk red magnet sensor digunakan untuk fokus dalam belajar, yang mana jika handphone atau magnet diletakkan, maka timer akan berjalan. Nah, infrared akan membantu suasana belajar menjadi lebih asik, yang dimana digunakan untuk dispenser makanan. Otomatis saat tangan diletakkan di bawah dispenser, maka makanannya dispensernya akan terbuka dan tutupnya melalui servo. Nah, mungkin sekian dari saya menjelaskan prinsip kerja dari Smart Table. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairi Rahmi Amelia dengan NIM 211051020 dari kelompok 9, modul 4 praktikum mikroprosesor dan mikrokontroler. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program yang kami gunakan untuk Arduino 1 yang mostly berfungsi sebagai pembaca data dari sensor dan nanti akan mengirimkannya ke data tersebut ke Arduino 2 melalui komunikasi UART. Di sini kami memiliki 5 sensor yang digunakan dalam aplikasi kami, yaitu Smart Table. Nah, di sini untuk kelima sensornya itu ada sensor infrared, sensor PIR, sensor magnet, sensor suhu, dan sensor cahaya. Dan di sini di Arduino 1 ini juga terdapat LCD nantinya untuk menampilkan timer dan juga buzzer yang nantinya akan mengeluarkan output setelah timernya berakhir, atau sebagai penanda alarm timernya berakhir. Baiklah, di sini untuk programnya itu sendiri dapat dilihat pada Arduino di sebelah kanan, di mana yang pertama itu kami menginputkan library dari Liquid Crystal A2C, yaitu untuk LCD-nya, dan juga nantinya kami memasukkan library DHT22.h untuk sensor DHT22. Lalu kami menginisialisasi LCD-nya dengan dimensi 0 kali 27, 16 kolom 2 baris, dan mendefinisikan DHT-nya. DHT-nya itu pada pin 3 nantinya akan disambungkan ke Arduino-nya, lalu nantinya akan didefinisikan tipe DHT-nya itu yaitu DHT22. Lalu selanjutnya itu akan didefinisikan juga pin-pin yang digunakan untuk sensor lainnya dan juga outputnya, output buzzer. Yang pertama itu ada pin LDR untuk LDR di A3, pin infrared untuk sensor infrared di 4, pin untuk sensor PIR pada pin kelima, magnet pin untuk sensor magnet pada pin ke-6, dan buzzer pin pada pin ke-7 untuk output buzzer. Lalu di sini kami melakukan inisiasi untuk countdown itu sendiri, di mana kami menggunakan fungsi merge di sini untuk melakukan countdown. Lalu masuk ke setup, di mana dilakukan pemulaian serial komunikasi I2C, UART dengan baud rate itu 9600. Lalu di sini kami melakukan inisiasi LCD-nya untuk DHT dan juga mendefinisikan pin-pin yang telah diinisialisasi di awal tadi, menjadi pin input ataupun pin output. Lalu untuk void loop-nya itu sendiri atau fungsi pengulangannya, di sini kami akan melakukan pembacaan sensor, yaitu sensor LDR, IR, sama PIR.
Nah, dan nanti setelah hal tersebut kami hanya melakukan membacanya, lalu nanti kami akan mengirimnya ke Arduino 2 melalui serial.print, perintah serial.print untuk LDR, IR, dan PIR. Dan nantinya hal tersebut akan diproses lebih lanjut di Arduino kedua. Lalu untuk DHT sendiri, itu kami menggunakannya untuk mendeteksi suhu. Dan nantinya suhu yang dideteksi oleh DHT22 akan ditampilkan pada LCD. Di sini kami membuat sebuah fungsi untuk menampilkan data suhu pada LCD, yaitu pada baris kedua dari row LCD-nya tersebut. Lalu di sini kami memanggil kembali file yang awal, yaitu si Karenil milik yang telah dibuat dan memasukkannya ke dalam fungsi milik. Di sini saat kami melakukan countdown untuk pembatasan waktu belajar dengan memulai itu saat magnet pin atau pin output dari sensor magnet mendeteksi logika high atau logika 1. Yang di sini untuk countdown value-nya itu sendiri kami inginkan 15 detik, namun bisa diedit sesuai dengan kebutuhan nantinya. Lalu nantinya akan memulai timer atau mundur dengan fungsi yang di bawahnya. Lalu saat countdown-nya itu telah mencapai nilai 0, kan nantinya akan menampilkan kalimat countdown selesai, dan buzzernya nanti akan aktif selama 3 detik sesuai dengan perintah berikut: digital write, buzzer pin, high. Setelah 3 detik, nantinya buzzer pin akan di-set ke low lagi atau akan mematikan buzzer. Lalu nanti LCD akan dibersihkan, dan jika ingin mengulang lagi, maka dia akan langsung mengulang kembali. Nah, jika seketika di tengah-tengah countdown magnet pin atau output dari sensor magnetnya low, maka nantinya countdown-nya akan dipaksa secara otomatis untuk berhenti dan akan ditampilkan di LCD countdown stop. Dan value dari countdown value-nya akan kembali ke 0. Baiklah, mungkin untuk penjelasan mengenai program yang digunakan pada Arduino 1 sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya itu akan dilanjutkan untuk penjelasan program untuk Arduino 2 yang akan berguna nantinya untuk melakukan berbagai aktuator dan juga output-output lainnya pada smart table ini. Baiklah, berikutnya adalah dari program Arduino kedua, yang mana kita bakalan menerima data dari Arduino yang pertama. Nah, yang pertama itu kita akan memberikan library servo.h untuk pengontrolan dari servo. Lalu kita melakukan pin pendefinisian seperti relay pin, servo pin, lampu pin, dan juga buzzer pin serta motor pin. Oke, kemudian kita bakalan ngeset kalau untuk servo itu kita menggunakan attach servo. Lalu kita bisa ngeset dari setiap pin-pin itu seperti relay pin, lamp pin, buzzer pin, dan juga dari motor pin itu modenya adalah ke dalam output. Lalu kita bakalan ngambil ke my servo attach servo underscore pin untuk definisi dari pergerakan dari servo. Nah, selanjutnya itu kita bakalan set pin mapnya dari masing-masing pin, yang mana relay, lamp, buzzer, motor merupakan sebagai outputan. Lalu kita bakalan menginisialisasi status awal dari setiap pin, yaitu kita menggunakan digital write pada relay, lamp, dan juga buzzer. Oke. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian loop. Yang pertama dari bagian loop kita akan mengambil data yang telah dikirim oleh Arduino 1 menggunakan serial available. Nah, karena UART itu merupakan komunikasi data secara serial, maka kita mengambilnya secara serial juga data-data tersebut. Maka data yang pada Arduino 1 itu sensor-sensor seperti LDR, PIR, IR, dan juga buzzer itu bakalan magnetik itu akan dikirim ke Arduino kedua. Nah, di Arduino kedua kita bakalan receive data tersebut dan mengambil nilai value dari tiap sensor, dan kita bakalan memasukkan logikanya ke bagian for loop dari Arduino 2, yang mana kita bakalan memulai untuk kondisi yang pertama itu adalah dari peer value. Nah, jika seandainya peer itu high, maka dia akan mengirimkan
keluaran untuk mengaktifkan relay. Nah, jika dia low, maka relay tersebut akan dibuat keluarannya juga low. Nah, itu adalah LDR. Jika kita harus di sini kita bakal mengatur thresholdnya, batas nilai LDR-nya itu adalah 500. Jika seandainya di atas 500, maka lampu akan dihidupkan. Nah, jika kurang dari itu, maka lampu akan dimatikan. Selanjutnya itu ada DHT. Nah, mungkin DHT itu ini sendiri sudah tampil pada LCD dari dari Arduino pertama. Terakhir itu ada infrared. Nah, untuk infrared sendiri itu bakalan jika dia infrared itu adalah active low. Nah, jika seandainya dia tidak mendeteksi adanya benda di depannya, maka dia tidak akan mengaktifkan apa-apa. Nah, jika seandainya dia mendeteksi ada benda, maka dia bakal mengeluarkan sinyal ke servo sebesar 90 derajat. Ini akan menjelaskan prinsip kerja dan juga demo project dari project yang kami lakukan. Berikut adalah alat yang kami gunakan. Pertama ada Arduino Uno, lalu sensor sendiri ada sensor LDR, sensor magnet, sensor IR, sensor peer dan juga sensor DHT. Di sini ada buzzer sebagai outputnya nanti, lalu ada relay, ada motor servo, ada breadboard sebagai dasarnya nanti. Kita menggunakan jumper, LED sebagai output, juga nanti resistor untuk membantu dari gelarannya, LCD dan juga fan. Dan nanti akan disuplai menggunakan baterai 8 volt. Baiklah, di sini terdapat 5 buah sensor yang kami gunakan, yaitu sensor LDR, sensor DHT22, sensor magnet, sensor peer dan juga sensor infrared. Di sini akan dijelaskan satu-satu, mulai dari sensor magnetik. Sensor magnetik itu sendiri berguna untuk memulai timer yang akan ditampilkan nantinya di LCD sebelah sini. Nah, saat sensor magnetiknya mendeteksi 0 magnet, maka nantinya timer belum berjalan. Tapi saat sensor magnetiknya mendeteksi 1, maka timer akan berjalan selama 15 detik untuk percobaan saja di sini, dan bisa di set sesuai keinginan. Dan saat timernya habis nantinya, maka buzzernya akan berbunyi. Baiklah, untuk selanjutnya itu terdapat sensor DHT22. DHT22 di sini untuk menampilkan temperatur yang berada pada LCD sesuai yang tampak pada layar berikut. Lalu selanjutnya untuk sensor
LDR. LDR di sini digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya dan nantinya outputnya itu akan ditampilkan pada LED. Saat ini intensitas cahaya yang dideteksi oleh sensor LDR kurang dari 500, lebih besar dari 500, sehingga nantinya LED-nya akan hidup, menandakan lampu belajarnya hidup. Namun di sini jika kita coba untuk menerangi sensor LDR-nya, maka intensitas cahayanya akan lebih besar dari 500 dan LED-nya akan mati atau lampu belajarnya akan mati. Oke, selanjutnya itu terdapat dua sensor lagi, yaitu adalah sensor PIR dan juga sensor infrared di sebelah sini. Nah, untuk sensor PIR sendiri itu digunakan untuk menghidupkan kipas. Nah, sebenarnya apa sih yang dideteksi oleh sensor PIR? Sensor PIR itu akan mendeteksi gerakan. Dia bakalan mendeteksi apakah orang yang akan belajar itu sudah berada di depan sensor PIR itu atau di depan meja belajarnya. Nah, ketika sudah dideteksi, maka PIR akan menggerakkan mode fan di sini. Nah, kalau seandainya tidak ada terjadi gerakan apa-apa, bisa kita tunggu sebentar, maka fan akan berhenti. Oke, selanjutnya itu ada sensor infrared. Nah, sensor infrared ini sendiri itu dia berupa sensor aktif low, yang mana saat mendeteksi adanya objek di depannya, maka dia akan mengirimkan sinyal low ke relay kemudian sensor IR itu akan mendeteksi adanya objek di depannya. Jika seandainya ada objek, maka dia akan melakukan servo. Nah, fungsi dari mekanisme ini sendiri adalah untuk sebagai otomatis dari dispenser. Ketika kita meletakkan tangan kita di dekat sensor, maka servo akan membuka dari tutup dari snack kita. Baiklah, sekian demo project yang kami